Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Bulia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Kalian masih ingat pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian, ciri, dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Maka hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks LHO. Sebenarnya kaidah kebahasaan dari teks LHO itu ada banyak ya. Tapi di sini saya bagi menjadi dua bagian supaya nggak terlalu banyak. Jadi yang kita bahas hari ini adalah afiksasi, nomina verba, frasa nomina, dan verba. Oke, kita akan langsung membahas tentang kebahasaan teks LHO. Ada apa saja? Yang pertama ada afiksasi, ada verba, nomina, frasa nomina, dan frasa verba. Sebelum kita mempelajari tentang afiksasi, maka kalian harus tahu terlebih dahulu bentuk kata. Jadi bentuk kata itu ada dua ya, ada kata dasar dan kata berimbuhan. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dalam pembentukan kata yang lebih besar. Misalnya rumah, jalan, pergi, takut. Ini adalah kata dasar. Jadi dia belum mendapatkan imbuhan atau afiks. Seperti itu. Berikutnya, kata berimbuhan atau disebut afiksasi. Afiksasi adalah kata yang mendapatkan imbuhan atau afiks. Di sini afiks atau imbuhan itu dibagi menjadi 4 ya. Ada prefiks, imbuhan di awal, infiks, imbuhan di tengah, sufiks, imbuhan di akhir, atau konfiks, imbuhan awal dan akhir. Misalnya, kata mengusir. Kata mengusir berasal dari kata dasar usir dapat imbuhan me. Kemudian pemanasan berasal dari kata dasar panas dapat imbuhan pean menjadi pemanasan. Memperhitungkan berasal dari kata hitung mendapatkan imbuhan konfiks memperkan. Oke, kita lanjut. Nah, afiksasi. Di sini tadi sudah kita bahas jenis ya, mulai dari prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Imbuhan apa saja? Contoh imbuhan. Prefiks ada imbuhan me nasal, ber, pe, ter, dan di. Kemudian contohnya usir dapat imbuhan me menjadi mengusir. Kemudian infiks imbuhan yang di tengah. Contohnya imbuhan l, dan Misalnya kata suling dapat imbuhan di tengah, dia menjadi seruling. Seperti itu. Kemudian kata tunjuk dapat imbuhan l menjadi telunjuk. Kemudian getar dapat imbuhan imbuhan infiks ya, imbuhan di tengah menjadi gemetar. Berikutnya sufiks atau akhir, imbuhan yang di akhir. Misalnya kata catat dapat akhiran an menjadi catatan. Alami dapat akhiran menjadi alamiah. Satu dapat akhiran kan menjadi satukan. Tulis dapat akhiran i jadi tulis. Ini contoh dari sufiks ya. Berikutnya konfiks, imbuhan gabungan awal dan akhir. Contoh mei, mekan, memperi, memperkan, kean, peri, dan pean. Saya ambil contoh satu, misalnya kata baik dapat imbuhan memperi, gabungan memperi menjadi memperbaiki. Nah, atau lagi satu, hilang dapat imbuhan kean menjadi kehilangan. Oke, ini adalah contoh dari imbuhan prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Kita lanjut ke verba. Apa itu verba? Oke, verba kita ambil dulu ya. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jadi
verba itu istilahnya adalah kata kerja. Berikutnya, ciri-ciri dari verba. Yang pertama, verba dapat dijadikan predikat. Yang kedua, menyatakan sebuah kegiatan. Yang ketiga, jika berupa kata imbuhan, maka verba dapat diberi imbuhan me, mekan, berkan, didikan. Contoh, kata dasar mandi, jalan, makan. Ini contoh kata dasar ya. Kemudian mandi, jalan, dan makan ini contoh kata dasar yang berupa verba karena dia aktivitas ya, tindakan. Nah, kata berimbuhan ini kata dasar yang mendapatkan imbuhan ini dia tetap menjadi verba. Misalnya memandikan, jenisnya tetap verba atau kata kerja. Berjalan, jenisnya tetap verba. Dimakan. Nah, jadi mandi dan memandikan sama-sama jenisnya verba meskipun dia itu bentuknya satu kata dasar, satunya kata berimbuhan. Oke, kita lanjut berikutnya. Jadi ada beberapa imbuhan atau afiks yang membuat atau membentuk kata itu menjadi verba. Jadi ketika mendapatkan imbuhan tersebut, maka dia menjadi jenis kata kerja atau verba. Contoh, afiks pembentuk verba itu ada apa saja? Ada prefiks ber, konfiks, klofiks beran, klofiks berkan, sufiks, akhiran i, ya. Perkan, peri, me, di, ter, imbuhan kean. Nah, ini contoh afiks atau imbuhan yang membuat kata itu jenisnya verba atau kata kerja. Kita akan lanjut yang nomina. Kalau tadi kita sudah membahas verba yaitu kata kerja, sekarang kita akan membahas nomina. Apa itu nomina? Jadi nomina adalah kata benda atau kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jadi nomina itu adalah kata benda atau segala yang dibendakan. Bisa seseorang, bisa tempat. Ciri-ciri dari nomina atau kata benda dapat menjadi subjek atau objek. Jadi ciri-cirinya dia posisinya menjadi subjek dan objek, maka dia adalah nomina. Menunjuk pada benda atau hal yang dibendakan. Jadi menunjuk pada benda yang atau hal yang dibendakan. Jika berupa kata imbuhan, nomina dapat diberi imbuhan. Jika ini ada beberapa imbuhan yang membuat kata itu disebut nomina atau kata benda. Misalnya imbuhan pean, imbuhan an, akhiran an ya. Contoh, ada kata dasar buku, meja, gedung. Ini adalah contoh kata dasar yang merupakan nomina atau kata benda. Ketika ada kata berimbuhan, pemandian. Kata dasarnya mandi. Kalau mandi sendiri itu kan sebenarnya kata kerja, karena itu aktivitas. Tetapi ketika mendapatkan imbuhan pean menjadi pemandian, maka dia jenisnya berubah, bukan verba lagi, tapi adalah nomina, kata benda. Karena ini pemandian itu merujuk pada sebuah tempat. Nah, tempat itu masuk kata benda. Seperti itu ya. Misalnya lagi, penari berasal dari kata dasar tari. Tari sendiri adalah kata kerja verba. Nah, penari di sini dapat imbuhan pe menjadi orangnya. Penari itu kan orangnya yang menari, berarti termasuk jenis kata benda atau nomina. Makanan ya. Makanan berasal dari kata dasar makan. Makan sendiri itu adalah jenis kata kerja karena makan itu aktivitas. Tetapi ketika mendapatkan akhiran an menjadi makanan, maka dia berubah jenisnya, bukan verba lagi tapi nomina karena sudah berubah menjadi sebuah benda makan. Sekarang kita akan membahas tentang afiks pembentuk nomina atau imbuhan apa saja yang membentuk kata menjadi sebuah nomina atau jenis kata benda. Ada imbuhan pe, se, pean, peran, akhiran an, kean, keberan, el, dan Nah, contoh misalnya kata judi. Judi itu kata dasar. Judi ini bentuknya verba atau kata kerja karena judi itu aktivitas. Tapi ketika mendapat imbuhan pe menjadi penjudi, maka dia berubah kelasnya menjadi nomina
atau kata benda. Karena penjudi itu orangnya, sedangkan judi itu aktivitas. Makan misalnya, atau tarung misalnya. Tarung itu adalah kata dasar tarung ini termasuk jenis kelas kata verba, kata kerja, aktivitas, tindakan. Ketika mendapat imbuhan peran, pertarungan, nah itu pertarungan ini menjadi sebuah kata benda atau nomina. Sama dengan makan, itu kata dasar ini merupakan kata dasar verba atau kata kerja. Ketika mendapat akhiran an menjadi makanan, itu menjadi nomina. Oke, seperti itu ya. Berikutnya kita akan membahas tentang frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya frasa hanya terdiri dari salah satu fungsi. Bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Nah, maksudnya gabungan kata berarti frasa itu lebih dari satu kata, minimal terdiri dari 2 kata. Atau 3 boleh, atau 4 boleh. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Ini ada contoh, 2 orang siswa sedang membaca buku cerita. 2 orang siswa ini adalah subjek, sedang membaca adalah predikat, buku cerita adalah objek. Fungsinya ya. Nah, 2 orang siswa ini disebut frasa karena dia merupakan gabungan 2 kata atau lebih yang menduduki hanya satu fungsi saja dalam kalimat. Dia hanya sebagai subjek. Sedang membaca juga frasa karena dia hanya menduduki satu fungsi saja dalam kalimat, yaitu menjadi predikat. Buku cerita juga frasa. Pemuda itu frasa. Berlari kencang frasa. Presiden Jokowi itu frasa. Telah mengunjungi frasa. Korban bencana alam juga frasa. Di rumah sakit juga frasa. Jadi frasa intinya adalah gabungan dari 2 kata atau lebih yang hanya menduduki satu jabatan atau satu fungsi saja dalam kalimat. Sekarang kita akan menuju ke jenis frasa. Ada apa saja jenis frasa? Di sini ada frasa nomina dan ada frasa verba. Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Jadi dia dibentuk dari kata benda dan diperluas dengan kata benda. Sedangkan verba itu dibentuk dari kata kerja, diperluas dengan kata kerja. Atau intinya terbentuk dari kata kerja. Kita akan langsung ke contoh yang tadi. Misalnya, 2 orang siswa, ini kan frasa. Frasa apa? Karena kita lihat di sini adalah orang itu benda, siswa itu benda, maka frasa nomina. Ya, jadi karena kelompok kata nomina atau kata benda. Sedang membaca, karena di sini ada membaca, kata kerja. Nah, gabungan kata ini disebut frasa verba karena di sini adalah dibentuk dari kata kerja membaca, sedangkan hanya menerangkan membaca. Buku cerita, buku benda atau nomina, cerita itu nomina atau benda, maka disebut frasa nomina. Pemuda itu nomina atau benda. Jadi ini termasuk pemuda itu frasa nomina. Berlari kencang juga begitu, berlari itu kata kerja. Maka ini di gabungan kata ini disebut frasa verba. Presiden Jokowi, frasa nomina, presiden nomina, Jokowi nomina atau benda. Telah mengunjungi itu adalah kata kerja atau verba, maka ini disebut frasa verba. Korban bencana alam, korban benda, bencana benda, alam benda. Di sini disebut frasa nomina atau frasa benda nomina ya. Di rumah sakit, ini disebut frasa preposisional karena diawali dengan kata preposisi atau kata depan, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dengan perbedaan dari frasa nomina dan frasa verba. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.